Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man raja'. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita ketemu lagi pada kesempatan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk beribadah. Amin ya rabbal alamin. Saya tuh kaget ketemu beliau karena tadi pagi subuh tuh kita berdua masih di Cikupa tadi. Ketemunya di masjid. Beliau bilang hadir tapi nggak nyangka jadi MC-nya. Baik. Bapak Ibu, kita akan lanjut kajian fikih muamalah kita. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan bahas tentang bagaimana agar dimudahkan membayar hutang. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini Allah memudahkan kita dalam membayarkan hutang kita. Amin ya rabbal alamin. Apa cara pertama agar hutang itu cepat lunas? Bayar. Itu cara paling mudah sudah ya. Agar hutang cepat lunas, maka dibayar. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana kemudian kita melakukan asbab ukhrawi ya, agar hutang kita ini dimudahkan oleh Allah sehingga mudah kita melunasi. Karena banyak orang itu melakukan beragam ikhtiar, berbagai macam cara agar kemudian hutangnya ini bisa lunas. Dari yang masuk akal sampai yang enggak masuk akal. Betul? Sampai mohon maaf, ada yang sampai tenggelam dalam dunia perdukunan. Ya, datang ke dukun, bisa nggak dibikin si fulan lupa terhadap hutangnya. Biar yang hutang ini lupa bahwa dia menghutangi. Ya. Pokoknya caranya tuh macam-macam. Ya. Tapi insya Allah cara yang kita bahas pada pagi hari ini, insya Allah cara yang dipraktekkan oleh orang-orang soleh, cara yang dilaksanakan oleh orang-orang soleh. Ya, mudah-mudahan dengan ini Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya izin minum dulu Bapak Ibu. Silakan. Alhamdulillah. Nah, satu, sebenarnya dari cara seseorang membayar hutang, perkara pertama ini memiliki pengaruh yang paling luar biasa besar. Apa itu? Niat. Niat. Ya. Kadang dalam aktivitas kita, apapun yang kita lakukan, yang paling menentukan hasil itu adalah niat. Maka kemudian Allah itu memberikan atau menilai hati seseorang. Dan juga Allah itu memberikan kemudahan ketika kemudian Bapak Ibu tuh jujur dengan niatnya. Tuh, orang kalau jujur dengan niat, oh itu luar biasa. Contoh, ini contoh. Bagaimana orang yang jujur dengan niat dia bisa mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Kata Nabi, manusia ini kan terbagi menjadi 4 kategori. Ya. 1, ada orang yang dikasih harta, dikasih ilmu, sehingga dia beramal dengan apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah.
Ini orang pertama nih. Mudah-mudahan Bapak Ibu jadi golongan yang pertama. Amin ya rabbal. Atahallahu malan wa ilman. Ada golongan kedua. Yang kedua ini cuman dikasih ilmu, enggak dikasih harta sama Allah. Atahallahu ilman wala malan. Hanya dikasih ilmu saja tapi enggak dikasih harta. Tapi karena niatnya jujur, dia tuh berniat ketika melihat orang yang pertama bersedekah dengan hartanya, dia tanamkan dalam hati, ya Rabb, lau anna li malan, kalau saya punya harta, la amiltu bi amali fulan, saya akan beramal seperti dia. Apa kata Nabi? Dengan niat yang siddiq, fawizruhuma sawa, maka dia dapat pahala yang sama. Tuh. Jadi niat tuh kalau siddiq itu pahalanya besar. Maka dalam hutang, kalau niatnya jujur Bapak Ibu sekalian, dia tuh punya hutang dan dia berniat, ya Allah saya niatkan untuk membayarnya, maka Allah akan membantunya. Tuh. Jadi satu apa? Niat. Ya. Karena banyak sekali orang yang berhutang dengan niat nggak dibayar, betul? Niat nggak membayar ini kadang muncul di tengah jalan. Misalnya dia minjem, nanti saya bayar tanggal sekian. Ya. Tiba-tiba dikasih waktu tenggang. Kebetulan yang ngutang ini orang baik. Tiba lagi udah gampang, nanti aja. Lama kelamaan niat membayar ini hilang. Niatnya berubah jadi tidak bayar. Ada orang dari awal minjem, niatnya emang udah nggak bayar. Maka kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu anhu, wa man akhadha yuridu itlafaha atlafaha Allah." Barang siapa yang meminjam harta orang lain dengan niat mengembalikan harta tersebut, niscaya Allah akan lunasi hutangnya. Niatnya apa? Balikin. Siapa yang bantu melunasi? Allah. Tapi barang siapa meminjam harta orang lain dengan niat tidak bayar, maka Allah akan memusnahkan hartanya. Tuh. Bahaya kan? Niatnya kagak bayar maka hartanya bisa dimusnahkan. Ini jadi sebaiknya kalau misalnya nagih hutang kagak dibayar-bayar, sementara orangnya mampu, ya bolehlah kirim hadis ini sekali-sekali. Ya. Karena banyak sekali orang tuh berhutang niatnya tuh emang udah dari awal tuh nggak bayar sudah. Maka apapun hasil yang dia lakukan itu kemudian dimusnahkan. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min muslimin yaddanu daina." Tidaklah ada orang yang berhutang, ya'lamuhullahu minhu annahu yuridu adaahu. Dan Allah kemudian mengetahui bahwa niatnya adalah melunasi. Ya, illa addahallahu anhu fid dunya. Kecuali Allah yang akan lunasin di dunia. Tuh. Maka niat ini sebenarnya punya peran yang paling penting Bapak Ibu. Jadi kalau punya hutang, satu, niat dulu untuk bayar. Siddiq, jujur dengan niat. Ya Allah, saya niat saya bayarkan hutang tersebut. Maka kemudian Allah akan memudahkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Sehingga kalau misalnya yang berhutang ini dia meninggal, dia wafat dan dia belum sempat membayar hutangnya tersebut, maka Allah akan menjamin dia. Maka Allah akan menjamin. Tapi saya ingatkan, siddiqun niyah, niat yang siddiq. Kan ada orang niatnya niat doang, ya,
Tapi niatnya tuh enggak dengan siddiq, ya. Siddiq ini sesuatu yang ditanamkan betul-betul di dalam hati. Ya, lagi-lagi saya sampaikan, orang kalau beramal dengan niat yang siddiq pahalanya besar. Tadi saya sampaikan di awal, walaupun dia enggak punya harta tapi dia berniat dengan niat yang siddiq, dia bisa beramal seperti orang yang beramal dengan hartanya, maka kata Nabi pahalanya sama. Kalau dia menjawab azan sampai pada kalimat la ilaha illallah min qalbihi, dari hatinya yang paling dalam dia jawab azan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia masuk syurga. Maka mari Bapak Ibu sekalian kita niatkan dengan niat dari lubuk hati paling dalam, dengan tekad bahwasanya kita akan bayar hutang kita, maka insya Allah Allah akan menjamin kita. Amin ya rabbal alamin. Karena memang jiwa kita ini terkatung-katung dengan hutang kita, betul ya? Nafsul mu'min mu'allaqa bidainihi hatta yuqda anha. Jadi jiwa seorang mukmin itu akan tergantung, terkatung-katung, terikat dengan hutangnya sampai hutangnya dibayarkan. Ya, maka kata Imam Asy-Syaukani, ya, beliau menjelaskan tentang riwayat hadis, ya, bahwa jiwa seorang mukmin terkatung-katung dengan hutangnya. Ya, wa hadza muqayyad biman lahu mal. Ya, kita artikan saja hadis yang kemudian berbicara tentang jiwa seorang mukmin terkatung-katung dengan hutangnya. Ya. Jadi ada orang yang kemudian punya harta tapi tidak digunakan untuk melunasi hutangnya. Ada orang yang enggak punya harta tapi niatnya pengen bayar, ya. Maka dalam kondisi hutangnya belum lunas, maka hadis yang kemudian kita bacakan tadi menjadi jaminan bahwa Allah yang akan membayar hutangnya, ya. Ini pesan kepada orang yang niat enggak bayar hutang. Karena nanti Bapak Ibu sekalian, orang yang niat nggak bayar hutang di akhirat nanti, ya, di akhirat ini, di saat kita semua bercita-cita di akhirat dikumpulkan dengan siddiqin, syuhada, anbiya, ya, ma'an nabiyyin. Tapi ada orang yang di akhirat itu dikumpulin bersama para pencuri. Siapa dia? Orang yang hutang dengan niat tidak bayar. Itu di akhirat itu statusnya dia itu dipanggil sebagai pencuri, maling. Saya rasa tidak ada seorang pun ingin karakter ini menempel dalam dirinya dunia dan akhirat, betul? Mungkin kalau di dunia orang nggak bayar hutang dipanggil maling, tersinggung nggak? Tersinggung? Emang saya maling harta apaan, begitu kan? Karena kita tidak menghukumi orang yang tidak bayar hutang dengan maling di dunia, betul? Tapi mari kita lihat di akhirat. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyuma rajulin tadayyana dainan wa huwa mujmi'un an la yuwaffiyahu iyyahu laqiyallahu sariqan. Ya. Siapapun yang berhutang dengan niat tidak mengembalikan, maka ketika dia meninggal dunia, dia akan bertemu Allah dengan status sariqan. Sariq, pencuri. Wal iyadu billahi min dzalik. Ya, maka lagi-lagi Bapak Ibu, walaupun hukum dunia tidak menghukumi orang yang niat nggak bayar hutang itu maling di dunia, betul ya? Tapi hukum di akhirat, ya, hukum di akhirat status dia adalah pencuri. Maka ini kan sebuah hal yang kemudian sangat kita hindari. Oleh sebab itu, pagi hari ini kita niat membayar hutang-hutang kita. Amin ya rabbal. Dengan niat yang bulat, semoga Allah melunasi hutang kita. Amin ya rabbal alamin. Naam.
Ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang ulama Syafi'iyah, ya. Kalau ulama yang bermadhab Syafi'i kita sebut ulama Syafi'iyah. Kalau madhab Hanafi kita sebut ulama Hanafiyah. Ya, kalau ulama bermadhab Maliki kita sebut Malikiyah. Kalau ulama yang kemudian bermadhab Hambali kita sebut Hambaliyah. Salah, Hanabilah. Ya, Ibnu Hajar Al-Haytami ini Syafi'iyah, ya. Ulama bermadhab Syafi'i. Apa beliau katakan di dalam kitabnya, ya, Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, Az-Zawajir, beliau bilang apa? Dosa ke-205 ini beliau masukkan sebagai akbarul kabair, dosa besar. Siapa dia? Orang yang ngutang dengan niat tidak mengembalikan. Tuh, kita ini memang nggak bisa baca hati orang, betul? Kadang yang ngutang ini ketika datang, oh Masya Allah, betul? Orang kalau ngutang biasanya seperti apa? Mohon ya, apa? Dia kasihan lah, ya. Tapi kita tuh nggak pernah tahu isi hatinya tuh seperti apa, ya. Karena memang yang tersurat tidak sama dengan yang tersirat, kira-kira begitu. Tapi hati-hati, kalau dia minjem niatnya nggak dikembalikan, Ibnu Hajar Al-Haytami memasukkan perkara ini sebagai dosa besar yang ke-205. Masya Allah, ya. Ini luar biasa. Al-kabira al-khamisa ba'da mi'atain, ya. Dosa besar ke-205. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, mari kita niatkan sama-sama. Semoga Allah memudahkan kita membayarkan hutang kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini prinsip yang pertama, niat. Dan niat siddiq, niat yang jujur. Orang kalau niatnya jujur, banyak hal yang bisa dia dapatkan. Hal kecil itu jadi besar jika niatnya siddiq, ya. Dia ngelihat orang bersedekah saja, dia niat dengan siddiq, pahalanya sama tuh kata Nabi, ya. Itu pahalanya sama. Dia dengar azan aja nih, dia balas azannya sampai kalimat la ilaha illallah, dia jawab min qalbihi, dari hati yang paling dalam, dakhalal jannah, masuk syurga. Begitupun ketika dia berhutang, niat dengan niat yang jujur, insya Allah saya bayar hutang saya, maka Allah yang menjamin dia. Jadi kalau dari awal ini sudah salah, maka salah untuk selanjutnya, ya. Nah, itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua saya izin minum dulu. Bismillah. Bismillah. Doa. Yang kedua adalah doa. Kata Imam Syafi'i, manusia ini banyak yang meremehkan doa. Betul. Banyak yang ngeremehin doa. Bahkan doa ini kadang ditaruh di akhir. Padahal dalam Islam doa ini selalu dimulai di awal dan di akhir. Bukankah ada doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi? Betul. Dan doa ini kadang-kadang dianggap sebagai pelengkap. Salah, Pak. Padahal yang paling utama itu doa. Nabi itu menasihati seorang sahabat. Kebetulan sahabat ini sepupunya sendiri, ya. Namanya Abdullah ibnu Abbas
Cuman Nabi manggil dengan sebutan ya bunayya, ya gulam, inni uallimuka kalimat. Saya akan memberikan beberapa nasihat kepadamu. Termasuk salah satu dari nasihat Nabi kepada Abdullah ibnu Abbas, Nabi bilang, fa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, mintalah kepada Allah. Sampai kata Aisyah, Nabi bilang, walaupun garam untuk kalian makan, minta sama Allah. Ini menunjukkan tingkat kebutuhan. Ini kinayah. Bukan ibu-ibu mau masak, ya Allah garam kagak ada nih ya Allah, turunkan garam. Bukan. Ini menunjukkan rasa ketergantungan kita kepada Allah. Semakin besar rasa itu, semakin Allah mudahkan kita. Maka kita pegang betul itu. Ya. Doa itu bisa melakukan sesuatu yang sulit itu menjadi mudah. Maka hari ini kita akan bahas doanya orang soleh di dalam membayar hutang-hutangnya. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Amin ya Rabbal. Doa pertama. Doa ini itu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ada seorang budak mendatangi Ali, ya. Kemudian dia mengatakan, saya enggak mampu melunasi cicilan tanggungan untuk membebaskan diriku. Jadi dulu tuh budak bisa ngebebasin diri mereka sendiri kalau mereka membayar sejumlah uang. Nah, kebetulan budak ini dia nyicil bayarnya, otomatis jadinya hutang. Dia ngeluh sama Ali bin Abi Thalib, saya nggak bisa membayar cicilan tanggungan untuk membebaskan diriku. Maka kemudian kata Ali, maukah kamu saya ajarkan beberapa kalimat yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Andai kamu punya hutang sebesar gunung Thabir, ya, sebesar gunung Thabir, Allah bantu kamu untuk melunasinya. Bagaimana bunyinya? Silahkan diikuti. Karena Ali setelah mengucapkan itu, Ali kemudian membacakan doa ini kepada budak tersebut, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Saya ulangi, ya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupi aku dengan rizki yang Engkau halalkan, sehingga aku tidak butuh dengan yang Engkau haramkan. Penuhi kebutuhanku dengan kemurahan-Mu, sehingga aku tidak butuh kepada selain-Mu. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Ini soalnya kita lagi ngaji nih, baca doa ini di saat kajian. Yang mengaminkan ada makhluk Allah yang disebut malaikat. Amin ya Rabbal. Dan doa ini kita tujukan juga kepada saudara kita yang berhutang di luar sana. Kita tujukan kepada mereka, mudah-mudahan Allah bantu mereka melunasi hutang mereka. Karena nanti malaikat langsung aminin, amin. Karena kalian mendoakan saudara kalian, maka malaikat langsung
minkan. Bagimu apa yang kalian doakan. Nanti insya Allah saya bagikan teks doanya ya. Saya kirim ke Ustadz siapa? Ihsan. Ya, nanti Ustadz Ihsan bagiin kepada Bapak Ibu. Ya. Doa yang kedua. Ya. Kalau doa yang kedua ini dari Anas bin Malik. Ya. Dari Anas bin Malik. Ya. Nah. Jadi doa yang kedua ini itu kemudian datang dari Anas bin Malik. Dia bilang bahwa selama aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap beliau itu turun dari kendaraannya atau dari tunggangannya, beliau selalu membaca doa ini. Mari kita baca sama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wad dala'id daini wa ghalabatir rijal. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa takut dan rasa sedih. Kenapa rasa takut dan sedih diucapkan pertama di sini? Apa tentara Allah yang paling kuat? Apa yang paling kuat di atas muka bumi? Ada yang bilang yang paling kuat itu adalah gunung. Al-Jabal, gunung bisa dipotong pakai besi, hadid, betul. Ternyata ada yang lebih kuat dari hadid, yaitu api. Api bisa melelehkan besi. Tapi ternyata ada yang lebih kuat dari api, yaitu air. Apa yang lebih kuat dari air? Angin. Apa yang lebih kuat dari angin? Manusia, karena kita bisa menepis angin, kata Ali bin Abi Thalib. Apa yang lebih kuat dari manusia? Tidur. Manusia ini sekuat apapun dia, kalau ngantuk tidur, betul. Ada orang, Ustadz saya orang yang kuat, saya bisa tahan tidur 3 hari. Coba, kalau enggak tengah malam udah pada nguap udah. Tapi ada satu yang lebih kuat, tentara Allah, asyaddu jundullah, tentara Allah yang paling kuat. Apa itu? Al-hazan, sedih. Betul. Orang tuh kalau sudah sedih, makan kagak enak, tidur kagak enak. Makanya dikatakan sedih. Makanya doa ini konteks yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa takut dan kesedihan, dari ketidakmampuan, dari sifat malas, dari sifat bakhil, dari sikap pengecut, dan belenggu hutang serta dikuasai oleh orang lain. Masya Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan doa Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Doa yang ketiga ya. Ini kita bahas 3 doa saja ya. Doa yang ketiga karena panjang, silahkan aminkan saja ya. Jadi doa ini dari Suhail ya. Ada Suhail, dia mengatakan ada muridnya Abu Hurairah, itu namanya Abu Saleh ya. Jadi dia menyuruh kami kalau tidur, karena nanti doa ini dibaca ketika hendak tidur ya. Kalau mau tidur, berbaringlah ke sisi kanan, berbaring ke sisi kanan ya. Kemudian baca doa ini. Kata Abu Saleh, doa ini saya dapatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Ya. Makanya doa ini khusus dibacakan ketika mau tidur, baring ke kanan, ya. Makanya nanti kalau mau tidur baca doa ini, jangan baca WhatsApp. Betul. Ini kadang orang zaman sekarang tidur, sebelum tidur megang handphone, ya kan? Bangun tidur yang dicari duluan handphone. Ya,
mulai hari ini sebelum tidur baca doa ini. Bangun tidur baca apa? Nih Nabi kalau bangun tidur nih, bangun langsung apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Habis itu mukanya di apa ini istilahnya? Diusap untuk menghilangkan kantuk. Habis itu baca surah Al-Imran 10 ayat terakhir. Itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari. Sampai 10 ayat terakhir. Ya, mulai hari ini nanti besok pagi itu ayat ya, taruh di handphone. Jadi pagi itu cari handphone buat baca 10 ayat terakhir Al-Imran ini ya. Al-Imran. Oh, saya belum bilang suratnya tadi ya. 10 ayat terakhir dari surah Al-Imran. Berarti dari 191 sampai 200. Kalau Imam Syafi'i itu sebelum beliau meninggal, beliau minta muridnya baca 100 ayat ke atas dari Al-Imran. Nah, kita kembali Bapak Ibu ya. Jadi itu kemudian dikatakan ya bahwa Abu Saleh ini bilang saya dapat dari guru saya Abu Hurairah, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kalau kalian punya hutang, baringkan tubuh kalian di sebelah kanan sebelum tidur, kemudian kalian baca. Bapak Ibu silahkan diaminkan saja, tapi nanti teks doanya saya bagikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal arshil azim. Rabbana wa rabb kulli syai' faliqal habbi wan nawa wa munzilat taurati wal injil wal furqan. A'udzu bika min syarri kulli syai' anta akhidhun bi nasiyatihi. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Iqdi an-naddain. Masya Allah. Ini ditutup dengan kalimat Iqdi an-naddain. Ya Allah, lunasi hutangku. Amin ya rabbal alamin. Jadi nanti 3 doa ini saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Luar biasanya doa-doa tadi ya. Imam Bukhari itu mencatat dalam sahihnya ya, bahwa Abdullah ibnu Zubair ya, di hari perang Jamal ya, beliau dipanggil sama ayahnya Zubair bin Awam. Pesan beliau, wahai anakku, yang akan terbunuh pada hari ini hanya 2, zalim, mazlum. Kalau bukan yang terbunuh orang zalim atau orang yang terzalimi. Dan aku rasa aku akan terbunuh hari ini sebagai mazlum, orang yang terzalimi. Tapi beban pikiran terberatku di dunia ini, wahai anakku, adalah hutangku. Apakah masih ada harta kita untuk melunasi hutangku? Ya. Kata beliau, wa ya bunayya, putraku, jual aset-asetku untuk menutupi hutang-hutangku ya. Maka kemudian Abdullah ibnu Zubair ini ya, dia mendapatkan wasiat agar membayarkan hutang ayahnya Zubair bin Awam dengan cara menjual aset-asetnya. Nah, maka kemudian Bapak Ibu sekalian, tapi yang luar biasa ada pesan yang kemudian beliau bilang, kalau misalnya kamu nggak sanggup, wahai putraku, kalau kamu nggak sanggup, ya, maka minta tolonglah kepada tuanku. Ini Abdullah ibnu Zubair bingung. Ya Abu ya, demi Allah, saya tuh nggak paham dengan apa yang dimaksud dengan Abu ya. Yang ayah maksudkan ini apa? Kan kalau kamu nggak sanggup,
mintalah kepada tuanku. Kan bingung, ini tuannya ayah saya ini siapa? Karena kan ucapan itu biasanya dulu budak kepada tuannya. Zubair bin Awam bukan budak. Anaknya bingung, tuannya siapa? Siapa tuanmu wahai Abuya? Allah. Masya Allah. Itu pesannya kayak begitu ya. Maka kata Abdullah ibnu Zubair, setiap kali saya terhimpit membayarkan hutang tersebut, saya bilang, wahai tuannya Zubair bin Awam, lunasi hutang-hutangnya. Wahai tuannya Zubair bin Awam, lunasi hutang-hutangnya. Kan pesan ayahnya kayak begitu. Kalau kamu terbebani, minta sama tuanku. Siapa tuanmu wahai ayah? Allah. Maka ketika beliau enggak mampu, beliau bilang, ya tuannya Zubair bin Awam, lunasi hutang-hutangnya. Ternyata benar. Waktu Zubair bin Awam ini meninggal dunia, Bapak Ibu tahu hutangnya 2,2 juta dirham. 2,2 juta. Masya Allah, ini jumlah yang sangat banyak sekali. Setiap ditanya sama sahabat, Zubair bin Awam ditanya sama Hakim bin Hizam, berapa hutang ayahmu? Cuman 100.000 dirham. Ini padahal ada 2 juta. Ini Masya Allah, kata Imam Syafi'i, ciri orang beriman menyembunyikan kesusahannya. Subhanallah, tidak menampakkan susahnya. Kalau orang zaman sekarang beda, ibu-ibu. Dia lagi susah, satu dunia tahu. Ditulis di media sosial, ya Allah kagak punya duit, ya kan? Kagak punya duit, belum bayar kontrakan, gigi sakit. Oh Allah. Zubair bin Awam, anaknya ini kalau ditanya, berapa hutang ayahmu? 100.000 doang. Padahal ada 2,2 juta. Insya Allah. Nah, waktu dia bilang 100.000 dirham, kata Hakim bin Hizam, demi Allah, kamu nggak akan mampu melunasinya. Dia bilang 100.000. Kata Hakim bin Hizam, demi Allah, kamu nggak akan mampu melunasin. Terus kata Abdullah ibnu Zubair, terus gimana menurut antum kalau jumlahnya bukan 100.000 tapi 2,2 juta? Lebih besar lagi kan? Itu subhanallah Bapak Ibu sekalian, sampai dibilang kalian gak akan mampu. Ya, kalian gak akan mampu, minta tolong kepadaku kalau tidak mampu. Masya Allah. Ya, maka saat itu dia kasih pengumuman, barang siapa pernah menghutangi Zubair bin Awam, maka datanglah ke Ghabah. Ya, ini ada satu tempat pada saat itu. Ada yang datang, Abdullah bin Ja'far, ya, saya dulu menghutangi Zubair bin Awam 400.000 dirham. Ya, Masya Allah. Tapi Ibnu Ja'far mengatakan kepada Abdullah ibnu Zubair, kalau kamu mau, utang itu untuk kamu saja, dibebasin. Apa kata Abdullah ibnu Zubair? La, akan saya bayar. Ini kalau kita gimana itu? Punya hutang 1 miliar, terus yang hutang udah buat antum aja. Ya Allah, alhamdulillah ini udah dihapusin. Kalau gitu saya boleh ngutang lagi nggak? Tapi Abdullah ibnu Zubair itu mengatakan, lah, tidak. Masya Allah. Ya. Kata Ibnu Ja'far, kalau begitu hutang saya nanti yang paling akhir aja, nggak apa-apa. Tuh, ntar belakangan aja udah nggak apa-apa. Subhanallah, ini luar biasa. Maka kata Ibnu Zubair, jangan. Ya. Maka saat itu Bapak Ibu sekalian, akhirnya mereka tuh jual aset, bayar hutang. Ya. Apa yang kemudian itu Muawiyah, dia tuh beli tanahnya Abdullah Zubair bin Awam. Ya. Datang lagi sahabat, masih ada tanah yang tersisa, masih ada, dijual. Ya. Sampai kemudian Bapak Ibu sekalian, semua aset itu ternyata dijual. Tadi hutang mereka berapa?
2,2 juta dirham ya. Setelah mereka jual semuanya, Bapak Ibu tahu hutang dibayarkan ya. Harta peninggalannya berapa? 50,2 juta dirham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadinya tuh nggak kepikiran, nggak akan terbayar. Kalau kata Hakim bin Hizam, minta tolong kepada saya, diklasifikasi satu-satu hutangnya. Dibilang kalian nggak akan mampu. Apa yang mereka lakukan? Ya tadi kata Zubair bin Awam, kalau tidak mampu minta bantuan sama tuanku. Abdullah ibnu Zubair dia berdoa, wahai tuannya Zubair bin Awam, lunasi hutangnya Zubair bin Awam. Itu kagak sadar tanahnya itu laku ketika mereka hitung bayar hutang, sisanya 50,2 juta dirham. Allahu Akbar. Maka kekuatan doa ini luar biasa, betul? Pengaruh doa jangan pernah diremehkan Bapak Ibu. Ya, makanya kadang-kadang orang menjadikan doa ini sebagai akhir. Tidak, doa itu awal dan akhir. Ya. Doa itu meringankan kesulitan, menolak bala dan musibah. Ya. Ini bayangkan Pak, harta warisannya nggak akan mampu melunasi 10% hutangnya aja tuh nggak bisa. Tapi karena keyakinan anak keturunannya dengan doa, maka mereka praktekkan doa yang kemudian diajarkan oleh Nabi. Sisa hartanya 52,2 juta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka pengaruh doa ini dahsyat ya. Saya tuh jadi ingat Umar bin Khattab. Umar tuh dulu punya doa, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan syahid di kota Nabimu. Berarti Umar minta agar Umar ini matinya syahid di Nabawi, di Madinah. Kata sahabat, ya Amirul Mukminin, kalau mau mati syahid ya jangan di Madinah. Waktu itu ya di Mesir itu lagi perang sama Romawi ya. Tapi namanya doa, ternyata orang gak nyangka Umar matinya ditusuk pada saat lagi sholat subuh. Ditusuk sama seorang majusi. Pisaunya dikasih racun. Sudah sembunyi dari waktu Isya. Waktu Umar lagi sholat subuh langsung dipeluk, langsung dia tusuk sebanyak-banyaknya. Makanya Umar waktu sudah sekarat dia nanya, waktu lagi dipangku sama Salman Al-Farisi, yang nusuk saya siapa? Dibilang Abu Lu'lu'a Al-Majusi. Yang luar biasa tuh jawabannya Umar, alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati ala yadi man lam yadail Islam. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan usiaku, maksudnya tidak menjadikan ajalku di tangan seseorang yang menyeru kepada Islam. Artinya Umar mati syahid. Doa jangan pernah dianggap sepele. Dulu ada seseorang ya, kepalanya itu dihargai ribuan dinar. Zaman waktu saat itu, jadi Quraisy itu saking bencinya sama ini orang, itu menghargai kepalanya ribuan dinar. Jadi semua orang tuh berlomba-lomba mendapatkan mayatnya ini sahabat. Apa yang beliau lakukan? Ya Allah, jangan engkau jadikan jasadku jatuh di tangan kaum musyrikin. Itu waktu beliau wafat Bapak Ibu, itu mayatnya tinggal diambil. Ambil dulu ini. Ini mayatnya nih harganya ribuan dinar. Waktu mau diambil Bapak Ibu tahu, datang ribuan lebah mengelilingi jasadnya. Akhirnya nggak diambil, kita tunggu. Nanti lebahnya pergi, kita ambil jasadnya. Tiba-tiba turun hujan, banjir, jasadnya dibawa sama air. Sampai sekarang kita nggak tahu di mana jasad dari sahabat tersebut.
kekuatan doa. Maka jangan pernah menyepelekan doa ini bisa melakukan sesuatu yang lebih daripada apa yang kita lakukan. Ya. Maka 1 niat, 2 doa, 3 bayarin. Udah doa, niat udah. Doa udah, Allah luaskan tuh. Sudah di tangan, berubah niatnya. Nih banyak kayak begini nih. Niat udah, doa udah, Allah luaskan rezeki. Ya Allah, saya punya hutang nih ya Allah, ada 100 juta ya Allah. Ya Allah, mudahkan saya. Dia baca doanya, Allah luaskan rezekinya, di tangannya ada 200 juta. Disinilah godaan dimulai. Antar aja dah. Beli mobil dulu, belum ditagih ini. Ya, Masya Allah. Tepat jam 9 kita tanya jawab. Insya Allah nanti doanya saya kirim ke Ustadz Ihsan, nanti beliau bagikan ke majelis ini. Tafadhal, silahkan Ustaz. Baik Bapak Ibu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya silahkan. Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz tadi kan ada 3 itu, doa, pertama niat, doa, bayar gitu kata Pak Ustadz. Yang saya pertanyakan gini Pak, doanya baik, tapi dia utang itu udah dijadwal gimana Pak Ustadz? Utang sini, utang sana, niat saya baik nih, doa untuk bayar tapi dijadwal gitu. Itu apakah boleh? Itu yang pertama. Yang kedua, utang itu jumlahnya berapa Pak Ustadz? Apakah untuk kebutuhan primer itu dianggap utang? Kalau Pak Ustadz tadi ada utangnya 2 miliar, 3 miliar, itu apakah termasuk utang itu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dari yang paling belakang ya. Apakah dianggap hutang? Maksudnya 2 miliar atau misalnya hutang dalam jumlah yang kecil untuk primer begitu ya. Kebutuhan pokok apakah juga hutang? Baik. Hutang diperbolehkan asalkan untuk kebutuhan pokok. Karena Nabi pernah berhutang untuk makan keluarganya. Beliau menggadaikan baju besinya untuk 30 sok gandum. Berarti Nabi berhutang untuk makan. Makanan ini kalau dalam kebutuhan dia masuknya daruriyah. Apa daruriyah? Darurat. Daruriyah ini kalau tidak dipenuhi maka seseorang itu terancam hidupnya. Enggak makan mati? Enggak makan mati? Mati. Maka makanan jadi kebutuhan darurat. Enggak minum mati? Maka air jadi kebutuhan darurat. Jadi segala sesuatu yang kalau keberadaannya ini, ketidakadaan dari perkara itu bisa bikin kita mati, maka dia jadi darurat. Itu namanya primer, itu namanya pokok. Gak punya handphone mati? Gak sampai mati sih, cuman susah aja ya. Sulit berkomunikasi. Ya kan? Gak punya mobil mati? Mati gaya. Maka itu bukan darurat. Jadi kita nih harus pintar mengklasifikasi mana darurat, mana bukan. Nanti kapan-kapan kita bahas fikih darurat. Karena ada orang
mendaruratkan dirinya padahal dia belum darurat. Padahal dia masih jauh. Ini kayak contoh dulu zaman Covid. Ad-darurat tabihul mahzurah. Darurat itu membolehkan sesuatu yang tadinya dilarang, betul? Contoh, khamar haram atau halal? Haram. Tapi dalam kondisi darurat kita keselak, udah mau ini kalau nggak minum mati nih. Sementara di depan mata ada air. Cuman yang adanya cuman khamar. Boleh nggak diminum? Boleh. Kenapa? Darurat. Harus sesuatu yang haqqan, pasti. Nggak boleh darurat itu berdasarkan prediksi, zon, itu nggak boleh. Ya, misalnya zaman Covid, ada yang nelfon saya, jamaah nanya, Ustadz, ada yang mengatakan Covid ini bisa mati dengan alkohol. Apa hukumnya saya minum khamar untuk membunuh Covid, membunuh virus di dalam diri saya? Ana bilang, antum minum, virusnya mati, antum juga mati sekalian. Ini kan prediksi, sesuatu yang bukan pasti. Maka jika kita berhutang boleh, boleh, asalkan untuk darurat yang haqqan, pasti. Ya, bukan sesuatu yang kira-kira hanya berdasarkan prediksi saja. Kalau kita berhutang untuk beras, tetap hukumnya hutang. Hukumnya apa? Hutang. Ya. Ini biasanya misalnya istri minta sama suami, Pak minta duit beli beras. Kira-kira ini hutang bukan? Enggak, minta. Ya, atau misalnya istri ini biasanya banyak jebakannya begitu kan. Dia ajak suaminya jalan sampai di supermarket, ada yang dia lupa, dia belanja, oh semuanya tuh dibeli. Pak bayar dulu Pak. Nah, itu hutang atau bukan? Karena istri itu kalau minta sama suami itu minta. Kecuali sebaliknya. Kalau suami kurang uangnya dia bilang, mah pinjam 100 dong, nah, itu jadi hutang karena ditagih itu. Ya, jadi hutang besar kecil jadi hutang Pak. Pokok atau bukan jadi hutang. Suami istri jadi hutang. Ini hati-hati nih. Jangan anggap remeh hutang walaupun terjadi antara suami istri. Jadi para suami nih yang sering minjam sama istrinya. Ya? Oke. Yang kedua, yang pertama, hutang tapi bayarnya bertahap. Oh, hutangnya banyak. Oh, boleh, nggak apa-apa Pak. Jadi bayarnya diganti begitu ya. Bulan ini bayar punya Pak Haji ini, begitu kan? Bulan depan bayar punya Bu Haji ini, boleh, tidak apa-apa. Kan tadi Ibnu Ja'far bilang sama Abdullah Ibnu Zubair, aneh yang belakangan aja nggak apa-apa. Boleh. Bayar hutang digilir. Bulan ini bayar yang ini dulu. Bulan depan bayar yang ini dulu. Enggak apa-apa. Dengan kesepakatan enggak apa-apa. Yang penting bayar. Tidak masalah, Pak. Ya. Wallahu a'lam. Wah, itu berarti udah kebanyakan hutangnya itu. Ya. Silakan Ustaz. Baik, dari Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, katanya kan ada 4 manusia, macam manusia. 1 orang dikasih harta dan ilmu. 2 orang yang hanya dikasih ilmu aja. Jadi kurang 2 lagi. Masya Allah, benar ini. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, beliau fokus ini berarti ya. Gitu. Baik. Manusia itu kata Nabi ada 4 kategori. 1, rajulun atahallahu malan wa ilman. Orang yang dikasih harta, dikasih ilmu. Dia punya harta, dia punya ilmu. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dengan hartanya
dia lakukan kebaikan. Oke? Dengan hartanya dia lakukan kebaikan. Ini manusia yang terbaik. Ini yang pertama. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, cuman dikasih ilmu doang. Hartanya nggak dikasih. Tapi dia melihat orang yang pertama. Orang pertama ini sedekah dia lakukan. Jadi hartanya ini bermanfaat. Maka dia berniat, ya Allah, lau anna limalan, kalau saya punya harta, saya berbuat seperti dia. Kalau dengan niat yang siddiq, pahalanya sama. Makanya Bapak Ibu ya, kalau lihat Ibu Haja Latifah lagi sedekah, niatin, ya Allah saya pengen kayak begitu. Itu pahalanya sama. Yang penting niatnya dari lubuk hati yang paling dalam. Tuh, saya tuh kalau lagi jalan ngeliatin orang lagi bagi-bagi sembako, diam dulu sebentar, ya Allah, seandainya saya punya harta, saya lakukan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Itu pahalanya sama. Walaupun dia nggak punya harta. Betul. Syariat ini memudahkan manusia untuk beramal dengan kemampuannya. Yang punya masjid bangun masjid, bangun masjid. Yang nggak punya uang bangun masjid, bisa dengan cara yang lain. Bagaimana caranya? Merapat menutup shaf yang kosong termasuk. Ya, ada juga zikirnya. Jadi semua orang bisa melakukan. Yang ketiga ini, atahallahu malan wala ilman. Yang dikasih cuman harta doang, ilmunya kagak dikasih. Apa yang Bapak Ibu bayangkan? Manusia berharta tapi tidak berilmu, maka dia bermaksiat dengan hartanya. Ini orang ketiga. Punya harta tapi nggak berilmu, maksiat aja udah kerjaannya. Ngaji kagak pernah, sedekah kagak pernah. Udah pokoknya dia maksiat, dunia udah selesai. Ini yang keempat. Yang paling merugi ini yang paling terakhir. Ilmu kagak dikasih, harta kagak dikasih. Tapi ketika dia melihat orang ketiga ini bermaksiat dengan hartanya, apa dia bilang? Lau anna limalan la amiltu bi amali fulan. Kalau saya punya harta, saya akan lakukan seperti dia. Dia lihat nih orang yang ketiga bermaksiat dengan hartanya, misalnya dia iri. Entar lo ya, gue punya duit. Apa kata Nabi? Dosanya sama. Tuh, bahaya nggak? Bahaya. Maka kalau lihat orang lagi maksiat, jangan berandai-andai. Dosanya sama, ya kan? Ngeliatin orang main judi duitnya banyak. Waduh, kalau gua punya duit nih kayak gitu tuh. Tuh, hatta nggak dilakukan, dapat dosa yang sama. Jadi mau jadi orang nomor berapa? Nomor 1 ya. Masya Allah. Ini untung belum pemilihan, belum ditentukan nomor ini ya. Kalau enggak jadi nomor 1, 2, 3 nih bahaya nanti ini. Ya, jadi pilih nomor berapa? 1. Ini kalau sudah ditentukan nomor, video ini dipotong. Waduh. Ya. Jadi politis ini. Jadilah orang nomor 1. Siapa mereka? Orang yang berilmu dan orang yang harta, ya, itu sebaik-baik manusia sudah ada ilmunya, banyak hartanya. Amin ya rabbal alamin. Sudah Bu ya, hutangnya sudah lunas. Satu lagi, apa bedanya iri sama kepengen? Baik ini. Saya minum dulu ini ya, ini dahsyat ya.
Apa bedanya iri sama kepengen? Kalau iri ini dalam syariat itu dibilang hasad. Apa hasad? Hasad ini kata Nabi, wa iyyakum bil hasad. Hati-hati kalian dengan hasad. Ya. Karena hasad ini memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Ya. Hasad itu kita kepengen apa yang dimiliki oleh orang lain, dan kita pengen yang dimiliki orang lain itu hilang, dia pindah ke kita. Itu hasad. Jadi pengennya banyak. Kepengen nikmat di tangan orang lain itu hilang dan dia pindah ke kita. Itu namanya hasad. Ya. Kalau kepengen itu namanya raghbah ala syai'. Ar-raghbah. Raghbah itu keinginan. Kita pengen sesuatu. Orang punya mobil, kita juga pengen punya mobil. Boleh atau tidak? Boleh. Ya. Orang punya rumah gede, kita juga pengen punya rumah gede. Boleh nggak? Boleh. Namanya raghbah, keinginan. Kemauan boleh. Kalau hasad, orang punya rumah gede, kita pengen rumah gedenya ini hilang. Seharusnya kita yang punya rumah gede itu hasad. Kalau kata Nabi, hasad itu cirinya ada 2. Ya. Kalau saya tanya, apa ciri-ciri penyakit COVID? Pilek. Apalagi? Demam. Apalagi? Batuk. Banyak ya. Kalau saya tanya, apa ciri-ciri penyakit hasad? Nah, ada 2 nih ya. Kalau saya sebutkan 2 ini, monggo silahkan masing-masing cari di dalam hatinya. Ketemu nggak? Karena yang bisa nilai kita ini hasad atau tidak bukan orang lain, hanya kita sendiri. Oke, mari kita lihat. Ini kayak dokter lagi identifikasi. Ini lagi scan ini ya. Ini lagi screening ini ya. 1 kata Nabi. Hasad yang pertama, karahiyatu ala mun'ima alaih. Kita enggak suka orang lain mendapat nikmat. 1. Mari kita periksa. Ada tetangga beli mobil baru. Kita senang enggak? Benar. Ini bukan senang tapi senep ini. Oke. Saudara naik jabatan, seneng gak? Benar. Oke. Ini ciri pertama nih. Ada orang dapat nikmat, terus kita gak suka. Apa-apaan ini? Beli mobil baru, duitnya dari mana nih? Ya kan? Aneh, curiga ini. Ini uangnya nih pasti hasil korupsi. Nah, itu hasad. Kita nggak mau orang lain dapat nikmat dan merasa kitalah yang paling pantas. Udah? Ada di dalam hati kita? Ada? Insya Allah. Ya dikit-dikit ada lah Ustadz. Ya, sikit-sikit ada lah. Ya. Ini misalnya nih ya. Di sini teman kita seperjuangan, sama-sama di Syafana misalnya, tiba-tiba dia pangkatnya naik. Wah, alhamdulillah, mabruk, alfu mabruk, seneng ya. Wah, mudah-mudahan, tapi dalam hatinya nih bergejolak. Ya Allah, ini seharusnya saya yang naik, ini bukan dia itu. Ya, ini berarti sudah ada dan itu hasadnya baru setengah, Bu.
baru 50. Ini kalau downloadannya ini baru setengah. Yang kedua, wa hubbi zawaliha. Kita nggak senang orang lain dapat nikmat dan kita menginginkan nikmat itu hilang dari tangannya, maka sempurna. Download komplit. Berarti hasadnya sudah sempurna. Jadi misalnya ada tetangga beli motor baru nih. Bu, tahu nggak? No, si ibu itu beli motor baru tuh. Padahal kagak kerja, uangnya dari mana ya? Nah, sudah setengah. Terus dia bilang apa? Iya, mudah-mudahan hilang dicuri orang. Nah, sempurna. Jelas? Dia benci orang lain dapat nikmat dan dia pengen nikmat itu hilang dari tangan orang tersebut, maka sempurna. Hasadnya 100%. Kalau keinginan raghbah beda. Ya. Orang punya mobil baru, pengen juga Ustadz. Biar nggak apa-apa. Orang naik pangkat pengen juga Ustadz. Udah nggak apa-apa. Raghbah itu cuman keinginan. Tapi keinginan ini tidak membuat kita benci kepada orang yang lain yang punya. Ya. Nah, itu hasad. Tapi ada hasad yang dibolehkan dalam syariat. Boleh. Hasad seperti apa? Ghibtah. Ghibtah itu boleh. Seperti apa? Orang berilmu mengajarkan ilmunya terus kita iri dengan dia. Ya Allah, pengen bener dah kayak dia, hafal Quran. Nah itu boleh, iri yang dibolehkan tuh di situ. Ya Allah, pengen bisa sedekah, pengen punya masjid, itu boleh. Itu hasad yang dibolehkan. Ya. Hanya satu yang bikin orang, itu jadi boleh. Tapi ada satu perkara yang orang gak akan hasad. Orang punya mobil dia hasad, kenapa? Karena dia pengen punya mobil. Orang naik pangkat dia hasad, kenapa? Karena dia pengen naik pangkat juga. Hanya ada satu yang orang tidak hasad, karena tidak semua orang menginginkan perkara tersebut. Apa itu? Tawaddu. Tawaddu. Masya Allah, pertanyaan ibu ini panjang jawabannya, ya. Iya, maksudnya memang ini luar biasa ini, ya. Betul, harus bertanya memang, ya. Jadi pertanyaan beliau ini dalam ini, ya. Berkat pertanyaan beliau, saya juga jadi murojaah ini hari ini. Terima kasih, jazakillah khairan. Baik, ada lagi? Silahkan. Oh, bentar ya, ibu-ibu dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz, punten, bicara hutang itu bikin hati saya takut. Kenapa kan? Bikin takut Ustadz. Kenapa? Karena kita meninggal hutang. Nah, saya mau tanya Ustadz, umpamanya saya memberi hutang, memberi hutang Ustadz, menghutangkan ke teman. Sekali, dua kali, sampai sekian puluh kali ditagih, tidak tertagih. Sampai beliau tidak tahu di mana berada. Tapi dalam hati saya mengikhlaskan. Nah, apakah itu sah? Karena pernah juga saya dengar, kita harus ketemu orang itu menyatakan, kamu punya hutang, saya ikhlaskan. Itu sudah sah. Tapi ini kan kondisinya orangnya kita nggak tahu Ustaz. Kita cari nggak ada. Itu satu. Kedua, kebalikan Ustaz. Saya punya hutang, tapi saya lama bayarnya. Pas saya mau bayar, yang memberi hutang saya sudah tidak ada, sampai kepada keluarganya juga tidak ada. Apakah boleh hutang yang saya itu saya alihkan ke yang lain, umpamanya ke masjid atau sedekah yang lain? Ya, makasih Ustaz.
Baik. Beliau ngutangin, orang yang ngutang tiba-tiba beliau ngutangin terus yang ngutang menghilang ya. Baik. Ini memang yang biasa terjadi memang begini, Bu. Yang ngilang tuh biasa yang ngutang. Jarang-jarang yang ngutangin yang hilang, Pak. Ya. Yang ngutang yang menghilang, gaib, Pak. Misterius. Ya. Terus ibu ingin menghapus, tapi orangnya entah di mana. Memang kalau hutang itu sampaikan ke orangnya, Bu, Pak, saya hapus hutangnya, nah, baru selesai. Tapi orangnya nggak ada. Boleh nggak saya hapus hanya dengan lisan dalam hati tanpa di depan orangnya? Boleh. Boleh. Ya. Yang kedua, saya mau bayar hutang tapi orangnya entah di mana. Ibnu Mas'ud pernah jual beli, waktu sudah sepakat harga, ya. Jadi beliau tuh beli budak untuk dibebaskan. Sepakat harga, waktu beliau masuk ambil uangnya, keluar penjualnya nggak tahu di mana. Ya. Beliau tunggu 2 tahun nggak datang-datang. Karena nggak datang, beliau sedekah dengan uang tersebut. Beliau niatkan, kalau dia datang, saya bilang sudah saya sedekahkan. Tapi kalau kamu nggak ridha, saya bayarkan sedekah ini pahalanya untukku. Ya. Jadi boleh ibu sedekah ke masjid, boleh. Dengan niat membayar hutang kepada si fulan, pahalanya disampaikan kepada dia, di akhirat tidak lagi bersengketa. Boleh, tidak apa-apa. Ibnu Mas'ud nunggu 2 tahun. Kalau kita sebulan hangus. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam. Sebentar bapak-bapak ya. Nanti habis ini baru bapak-bapak. Ibu-ibu ini makhluk terkuat di atas muka bumi. Ya. Tahu Fir'aun? Fir'aun tahu? Orang terkuat tidak terkalahkan di Mesir. Semua takut sama Fir'aun. Setiap bayi laki-laki lahir, bunuh. Waktu ada bayi laki-laki, istrinya Asia binti Muzahim bilang, kita angkat tabanna jadi anak kita. Ternyata Fir'aun yang tidak takut kepada Allah sekalipun takut sama bininya. Silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Mudah-mudahan sedikit jawabannya ya. Bolehkah membantu untuk meminjamkan uang kepada orang yang terlilit sama riba? Cuma itu Ustadz. Terima kasih, jazakallahu khair. Baik. Bolehkah membantu orang yang berhutang terlilit riba? Boleh atau tidak? Boleh. Asalkan dia bertobat. Asalkan dia taubat. Ya. Jadi walaupun dia berhutang untuk riba tapi dia sudah tobat, kita bantu. Ya. Namanya menolong nih insyaallah Bu ya. Apa masalahnya? Kita bantu. Yang penting dia sudah taubat. Jangan sekarang ini kan ada pemikiran mau bantu lihat-lihat. Palestina mau bantu, jangan gak satu manhaj sama kita. Antum ada orang mau mati, antum nanya dulu. Mau tolong jangan. Nanya dulu agamanya apa. Ini kan bahaya kan. Menolong orang tuh kita nggak lihat siapa dia. Kita tolongin. Makanya sama seperti orang terlilit riba. Kita tolongin, yang penting dia taubat. Insyaallah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tadi saya lihat di sini ada donasi Palestina di depan ini, masya Allah. Ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya, sehingga saudara-saudara kita diringankan ujian. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, dari bapak-bapak. Ada lagi? Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya. Yang pertama, apakah hutang ini hanya sebatas harta benda gitu, Ustadz? Kenapa? Apakah hutang hanya dihitung sebatas harta benda? Sebatas Harta benda, uang. Oh, baik, Iya, apakah hutang janji seperti hutang puasa itu juga termasuk hutang, Ustadz? baik. Yang kedua, lalu bagaimanakah posisi hutang kalau kita berhutang di bank? Kan bukan hutang orang per orang. Terus kita tidak bayar karena beranggapan misalkan yang non agunan lah. Ah, tidak apa-apa, itu uangnya juga uang hasil riba, kita nggak usah bayar, biarin aja. Apakah itu juga termasuk hutang, Ustaz, yang harus dibayar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hutang kalau uang kita sebut qard. Kita sebut qard. Kalau hutang barang kita sebut Ariyah. Kalau hutang barang. Kalau hutang kata-kata itu disebut wa'ad, janji. Kalau hutang harta benda ini wajib hukumnya diselesaikan. Bayar hutang hukumnya wajib. I'arah, minjem mobil orang, ngembaliin wajib karena harta benda. Hutang janji, al-wa'du da'in. Janji itu apakah dia seperti hutang harta benda? Tidak terikat sampai segitu. Tapi kalau dia kemudian menyelisihi janjinya, maka hukumnya khianat. Hukumnya khianat. Ya. Jadi saya ulangi, hutang uang namanya qard, hutang barang i'arah. Hutang kata-kata wa'ad atau janji. Bangsa Arab itu orang yang suka menepati janji dari zaman jahiliyah. Mereka kalau enggak menepati janji maka itu aib bagi mereka. Ya, ya kadang kita ditepatin tapi ya mundur-mundur lah sedikit ya. Misalnya janjian yuk ketemu jam berapa? Jam 10. Kan rata-rata tuh orang Indonesia tuh kalau janjian jam 10 tuh pasti datangnya jam 11. Ya. Nah, jadi itu seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana hukumnya? Kita itu berhutang kepada lembaga bukan kepada individu, tetap hukumnya. Hukumnya itu tetap jadi hutang. Kenapa? Karena dunia perbankan itu menggunakan harta orang lain untuk dipinjamkan kepada kita, jadi tetap sama. Lembaga tetap sama, kepada individu tetap sama, kakak beradik tetap sama, orang tua dan anak tetap sama. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Baik, dari bapak-bapak. Terakhir mungkin masih ada satu. Oh, masih ada ibu juga. Oh, dua berarti. Habis ini Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, mohon bertanya, dalam keseharian kita kadang menemukan kita meminjam uang karena darurat, karena untuk kebutuhan primer tadi kepada rentenir, sedangkan kita udah coba ke saudara-saudara muslim kita, tidak ada yang peduli itu Ustadz, apa boleh itu Ustadz? Sudah pinjam sama saudara muslim kagak ketemu. Akhirnya yang ada hanya rentenir. Nah, ini Bapak Ibu, saya mengutip nasihat Al-Imam Al-Ghazali. Apa kata Imam Al-Ghazali? Falyatalazzadz bil mubah hisdul lidini. Ketika kamu bersyukur, merasakan kelezatan dengan yang halal, maka ini akan menjadi benteng bagi urusan agamamu. Ada yang bilang, Ustadz udah gak ada jalan lain, cuman ada ini. Bukan gak ada jalan lain, tapi yang halal tertutup semuanya. Kenapa yang halal tertutup semuanya? Karena kita tidak pernah mensyukuri yang sedikit,
maka yang ada di hadapan mata yang ditampakkan hanya yang haram. Kalau kemudian dalam situasi apapun kita tetap bersyukur kepada Allah, kita tetap merasakan betapa nikmatnya yang mubah, betapa lezatnya yang sedikit, walaupun dia sedikit tapi dia mubah, dia halal. Ketika kita bersyukur dengan perkara ini, maka nanti yang ditampakkan yang halal semuanya. Jelas? Maka ketika ada orang yang bilang jalan lain, bukan nggak ada jalan lain, tapi karena kita nggak bersyukur dengan yang sedikit, sehingga yang halal tuh kabur di depan mata kita. Maka yang kelihatan tuh yang haram semuanya. Ada istilah yang halal saja susah, apalagi yang haram. Nah, begini. Kenapa? Karena bentengnya sudah runtuh. Apa benteng kita dalam hidup? Syukur. Nabi dari zaman Nabi Adam, Nabi Syed, Nabi Hud, Nabi Syed, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, sampai ke Nabi Muhammad, tugas utama dalam syariat ingetin manusia untuk bersyukur, bersyukur, bersyukur. Karena iblis itu punya proyek. Apa proyeknya? Saya datang dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Dan ya Allah, engkau akan temukan hanya sedikit dari mereka yang bersyukur. Maka para nabi ngingetinnya apa? Syukur, syukur, syukur. Ingat, syukur bukan syukurin. Ini kadang bahasanya beda, syukurin loh. Oke. Maka benteng kita nih iblis itu, kalau Bapak Ibu sudah ada kompas yang namanya syukur, maka iblis itu seperti orang yang bingung, saya mau masuk dari arah mana, nggak bisa. Karena bentengnya kuat. Tapi ketika sudah runtuh benteng ini, maka yang tampak yang haram semuanya. Maka kalau kita nggak dulu, maka yang tampak itu hanya tampang-tampang para rentenir itu. Muhsininnya semuanya pada nggak kelihatan. Betul? Nah, ini juga jawabannya sebenarnya panjang ini ya, cuman singkat aja ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Syukur. Baik Ibu, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mengenai materi hutang tadi Pak, hutang itu apakah diwariskan dan siapa saja pewaris yang harus menanggung hutang-hutang seandainya yang berhutang itu sudah tidak ada. Baik. Terus jika di dalam satu keluarga atau anak, istri atau suami berhutang tapi tidak mengetahui salah satunya, apakah berkewajiban kita untuk melunasi hutang itu? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apakah hutang diwariskan? Misalnya, Bapak Ibu dapat kabar, alhamdulillah antum dapat warisan. Alhamdulillah. Warisan apa? Bayarin hutang. Bayarin Baik, ahli waris itu tidak wajib membayarkan hutang dari mayit. Ya, kata Imam Ar-Ru'aini, idza kana laka dainun, kalau kamu punya hutang, ya, maka membayar hutang yuqaddim, itu didahulukan daripada naik haji. Jelas ya? Tapi kalau kemudian idza kana laka abuka dain, kalau ayahmu yang berhutang, maka berangkat haji didahulukan daripada membayar hutang ayahmu. Ini pertanda membayar hutang orang tua tidak wajib kepada anak. Kenapa? Karena hutang orang tua nanti diambil dari harta warisannya, bayar hutangnya, baru warisannya dibagi. Kecuali harta orang tua tidak cukup untuk bayar hutang,
maka disinilah ahli waris dia muncul untuk bayar. Makanya sebelum bagi waris, bayar dulu hutangnya. Ini ahli waris nggak cari tahu hutangnya mayit, udah main bagi-bagi. Ternyata belakangan muncul almarhum punya hutang. Ini mulai dorong-dorong, udah lu yang bayar. Kenapa, lu kan dapatnya banyakan? Kagak bisa. Ya. Seperti itu. Singkat saja. Ya. Mudah-mudahan hutang-hutang kita cepat lunas. Seperti tuannya Zubair bin Awam melunasi hutangnya Zubair bin Awam, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti doanya saya kirimkan kepada Bapak Ibu. Ingat, doa yang terakhir dibaca dengan membaringkan badan ke sebelah kanan sebelum tidur. Dan jangan lupa bangun tidur baca 10 ayat terakhir surah Al-Imran. Jadi itu Nabi sebelum beliau ngapa-ngapain itu 10 ayat beliau baca. Baik, sekian Bapak Ibu sekalian, saya serahkan kepada MC kita. Tafadhal Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian hari ini telah usai. Mari sama-sama kita tutup kajian ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Ustadz Ruslan Hussein. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa bareng-bareng ya. Yang sedang sempit hidupnya, hutang seakan-akan membebani dirinya. Mudah-mudahan dengan doa yang kita bacakan tadi, yang memiliki dunia dan seisinya, memberikan keluasan agar kita kemudian bisa membayarkan hutang kita. Yang lagi sempit Allah lapangkan, yang lagi sulit Allah mudahkan, yang lagi sakit Allah sembuhkan. Allah berikan kemudahan bagi hajat-hajat kita, bagi anak-anak kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarat, fahdina lisalihal a'mali wal akhlaq. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa a'malan salihan wa khairan kathiran wa syarran ba'idan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman fala tukhrijna min hadhihi dunya illa ma'a syahadatil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk acara penutup ada beberapa pertanyaan yang akan diberikan oleh Ustadz dan ada door prize-nya insyaallah. Dan door prize hari ini dipersembahkan oleh yang pertama yaitu sebuah kipas angin dari Soto Jimat. Kemudian yang kedua setrika dari Mubarokah Travel. Yang ketiga payung dari SIBS Syafana Islamic Boarding School. Yang keempat adalah tumbler dari Big Travel. Dan keempatnya ini insyaallah akan diberikan pertanyaannya oleh Ustadz langsung. Baik, ada 4 ya. 1. Saat antum yang lihat mana yang ngacung duluan ya. Surat apa dan ayat keberapa yang sering dibaca Nabi ketika bangun dari tidur? Yang baju hitam. Ya. Uh, 10 ayat terakhir di surat Al-Imran. Masya Allah. Dapatnya apa nih? Setrika? Oh. Yang kedua. Yang kedua
siapa nama sahabat Nabi yang meninggal dan mewasiatkan anaknya untuk membayarkan hutangnya? Zubair bin Awwam. Masya Allah. Sudah 3. Siapa nama sahabat Nabi yang meriwayatkan doa membayar hutang dengan cara membaringkan badan ke sebelah kanan? Betul, Abu Hurairah. Terakhir, sebutkan 2 perkara yang dibutuhkan atau dilakukan orang saleh di dalam menyelesaikan hutangnya. Masya Allah. Jazakillah. Sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh iya. Kemudian informasi terakhir, insya Allah kajian selanjutnya akan diisi oleh Ustadz Dr. Aib Saifullah LCMA, yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 November. Dan untuk Bapak dan Ibu yang tadi sudah menjawab pertanyaan dari Ustadz untuk mengambil door prize, silakan untuk maju ke depan.